Selamat datang teman-teman. Terima kasih yang udah gabung di uh, ini ya webinar dari Top Grow yang disupport oleh Jalan Traders dan Elite Hunter. Terima kasih Pak Alim sudah berkenan untuk hadir. Besok Pak Alim hari Sabtu ini ya Pak ya, ada ini ya webinar juga ya Pak ya bersama TradingView. Nah ini TradingView ini perwakilan TradingView Indonesia Pak Adityan. Nah teman-teman kalau mau tanya-tanya seputar TradingView itu bisa ikutan webinarnya besok dengan Pak Alim. Nah cuma kurangnya TradingView ini nggak bisa pakai ini ya Pak, beli voucher mungkin di Tokopedia atau di Google Play dan lain-lain itu nggak bisa gitu. Bank lokal lah, transfer atau virtual account. Nanti bisa ditanya tuh Bang J. Iya, besok saya harus ikut itu Pak, karena saya lumayan juga ya pakai ini ya Pak, pakai pakai Mastercard. Jadi betul Bang J, karena gini Bang J, itu setahu saya kalau ada komunitas model kayak DFI gitu ya, atau Jalan Traders atau Elite Hunter, biasanya bisa ini tuh Pak, dapet diskon tuh. Jadi kayak ada referral gitu loh, referral code gitu loh. Kan lumayan kalau yang langganan itu agak banyak kan, bisa kayak lebih dapet mengurangan harga ya, atau mungkin ada cashback lah ya, kita bilang. Boleh ditanyakan karena Pak Adityan ini kan orangnya cukup ngerti juga dengan chart. Dia juga punya YouTube sendiri Pak untuk TradingView gitu loh. Iya. Dan tools-toolsnya terutama kan bisa kita tanyakan langsung ya ke beliau. Jadi Pak, ini kalau ini bagaimana ini? Jadi saya sih lebih pertama mungkin mau mengajarkan teman-teman, memberikan pengetahuan pada teman-teman, terutama orang-orang yang baru pertama kali pakai TradingView ini kan sebenarnya kelebihannya apa sih dibandingin dengan platform yang sudah ada, ya kan? Misal pakai MetaTrader atau web base atau mungkin pakai yang di investing punya atau di mana gitu kan. Terus kedua kan di sana itu kan chartnya lumayan komplit ya Pak ya, maksudnya mulai dari indeks saham, sampai kripto juga ada gitu loh. Ya, dan setahu saya dia itu lagi mendukung orang Indonesia untuk bikin channel di TradingView Indonesia, karena channel orang Indonesia di TradingView Indonesia sangat sedikit. Jadi kurang booming ya kursus channel Indonesia yang membuat channel. Jadi kan kebanyakan kan orang luar gitu loh. Betul. Jadi kalau ada support dari si TradingView itu barangkali bisa dikasih free trial juga buat teman-teman yang mau bikin channel untuk TradingView Indonesia gitu. Ya menarik sih Pak kalau saya sih. Nanti lah kalau itu ntar saya share aja di grup ya Pak ya linknya. Siap. Iya. Oke. Makasih Pak. Oke. Ya, jadi teman-teman bisa tanyain tuh. Jadi mungkin besok saya harus hadir juga, mungkin komplain ya terkait pembayaran. Nah, kan kalau saya kan nggak punya kartu kredit Pak. Memang sih lagi apa ya? Maksudnya nggak seneng aja pakai kartu kredit. Takutnya panas terus asal gesek itu Pak. Itu saya sih seperti itu orangnya, makanya disuruh bikin kartu kredit atau apa saya enggak gitu. Jadi saya lebih ke ini ya Pak, maksudnya beli di online virtual card gitu, VCC. Nah itu baru saya pakai buat langganan TradingView itu. Nah besok teman-teman kalau mau ikutan webinar bersama Pak Alim, nanti saya share linknya di DFI atau di grupnya Jalan Traders ya, di ruang tamu diskusi ataupun di channelnya gitu. Jadi teman-teman kalau mau follow atau pengen tahu ya ikutan aja, nanti registrasi seperti biasa, terus langsung dapat email untuk join ke Zoom meetingnya. Tuh. Oke.
Oke. Jadi trading itu judi, ya kan? Trading itu judi. Jadi banyak sekali ya pernyataan ya. Pernyataan ya Pak Rizal. Nanti saya share di grup privat education, Pak. Linknya. Jadi trading itu judi. Banyak pernyataan-pernyataan yang seringkali trader-trader ya dapatkan ya. Seperti saya ini ya, bukan dari hanya teman ya, bukan dari teman ataupun orang lain ya, bahkan dari keluarga sendiri pun ada ya, yang saudara. Nah, itu banyak yang wah itu kan judi gitu loh, gambling gitu. Jadi banyak sekali yang menyatakan ya, menyatakan bukan mengatakan, menyatakan demikian. Nah ini sedikit banyaknya juga karena memang ya trading kalau nggak tahu konsepnya ya gambling aja. Seperti mungkin kita asal entry ya, misal lihat harga emas turun, kita langsung entry sell karena yang lainnya lagi open sell, nah kan. Nah seperti itu. Nah itu juga ikut-ikutan, itu termasuk gambling juga gitu loh. Karena kita nggak tahu apa yang kita transaksikan gitu loh. Ya kita tahu yang ditransaksikan emas sell karena ngikutin orang-orang sell. Nah itu juga salah satu dari gambling gitu. Jadi seperti buku yang pernah saya baca dari siapa ya, lupa saya namanya, Ellen May ya. Ellen May itu trader or gambler gitu. Jadi itu bukunya sangat bagus sekali. Cuma saya nggak ambil konsep tradingnya karena berbeda ya. Karena pakai indikator. Tapi money manajemennya itu saya pakai. Nah untuk konsep atau strategi atau teknik tradingnya nggak saya pakai gitu. Jadi itu buku juga bagus sekali mengenai itu. Cuma saya udah di giveaway kan waktu itu. Tahun lalu udah saya giveaway ke teman-teman yang ada di ruang tamu Jalan Traders untuk hadiah ya. Jadi pakai akun demo terus gede-gedean profit ya. Gede-gedean profit itu banyak sekali yang saya giveaway kan di sana, buku-buku mengenai trading. Jadi untuk saat ini memang grupnya agak sepi ya karena saya lagi fokus ke grup yang lain yaitu DFI. Jadi nggak masalah menurut saya, sama aja. Oke, terus yang selanjutnya, trading itu judi. Itu yang sering kita dapatkan statement-statement dari luar. Jadi dari orang-orang luar ya yang nggak ngerti trading sama sekali selalu beranggapan bahwa trading itu judi. Sesuai judul kali ini saya ada beberapa riset mengenai trading ya. Kenapa sih kok trading itu judi gitu loh. Nah ini ya fotonya Stephen Chow ya, dewa judi ya. Nah trading itu judi. Apa yang kita bahas hari ini? Nah apa itu judi? Jadi saya kasih tahu atau gambaran mengenai judi itu apa. Bukan mengajarkan teman-teman berjudi ya, tapi ngasih pandangan yang lebih kompleks gitu loh. Terus menurut para ahli itu seperti apa sih judi itu? Terus yang ketiga, pandangan trading dengan akal sehat. Nah, terus yang keempat adalah kesimpulannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya introducing dulu. Jadi terima kasih buat PT Top Pro Futures yang udah support Jalan Traders, ngasih edukasi kita sevisi ya. Saya terus Jalan Trader sevisi dengan broker Top Pro selalu mengedukasi ya kepada trader-trader khususnya yang ada di Indonesia agar tradingnya lebih baik. Nah, kalau tradingnya lebih baik, kalau udah punya misalnya balance yang cukup buat trading di broker lokal ya, broker terbaik itu adalah Top Pro Futures ya. Ini ngasih banyak sekali ya, didirikan dari tahun 2003 ya. Saat ini Top Pro Futures telah berkembang menjadi perusahaan pialang terbaik dan terbesar di Indonesia. Kenapa sih TGF atau Top Pro Futures? Biayanya rendah teman-teman, cas komisinya rendah gitu. Terus legalitasnya terjamin ya, legalitas sudah nggak usah diragukan lagi.
mengenai legalitas itu sudah kita bahas di materi webinar sebelumnya, ada di YouTube-nya Jalan Traders. Terus layanan prima. Nah, layanan prima ini terkait tentang proses penarikan ya, proses withdrawal, proses deposit itu sangat enak sekali, sangat cepat. Nah, kalau misalnya teman-teman ragu, teman-teman bisa withdrawal langsung di kantornya. Nah, terus broker lokal terbaik, brokernya punya legalitas ya. 2004 PT Topco udah dapat legalitas dari Bapepti ya, terus dari Jakarta Future Exchange, ICDX ya, sama Clearing Berjangka Indonesia. Nah, terus yang kedua, tidak ada aturan trading. Jadi mau hedging, mau switching, mau locking ya, plus di bawah 2 menit ya, penggunaan expert advisor ya, semua diperbolehkan ya. Lot kecil mulai dari 0,1 lot dengan beberapa pair unggulan di forex, komoditas, indeks saham Asia, Eropa, bahkan Amerika, itu lengkap ya teman-teman ya. Jadi mau trading Nikkei ya, Hang Seng ya, Kospi, terus mau Dow Jones, S&P 500 itu ada semua, nggak usah diragukan lagi. Nah, terus mempunyai platform trading selain MetaTrader 4 ada juga Pro iTrading. Nah, Pro iTrading ini juga tersedia di iOS sama Google Play ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sana. Terus mempunyai chartis yang dipersembahkan untuk trader teknikal dan fundamental seperti news yang akan dikirim melalui aplikasi. Nah, jadi selain Pro iTrading, Top Grow Futures ini punya aplikasi sendiri teman-teman. Namanya Top Grow ya, TGF Mobile. Nah, itu bisa di-download juga di Play Store atau di Google Play. Terus kantor cabang di berbagai kota. Nah, misal ada di Jakarta, di Bandung, di Bali, di Banjarmasin, dan di Surabaya. Nah, semoga menyusul ke kota-kota besar lainnya ya, seperti di Medan ya, di Lampung, nah di Palembang nih kan. Memudahkan klien dalam bertransaksi dan lebih mengenal broker Top Grow Futures. Mungkin mau kenalan dengan marketingnya, nah boleh ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi intinya, yaitu apa itu judi. Oke. Nah, judi diartikan ya sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan ya kan? Permainan ya, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Oke. Jika Anda berpikir trading itu judi karena mengharapkan keuntungan yang tidak pasti di masa depan, mungkin Anda benar. Nah, benar. Anda naik motor ya, itu judi, taruhannya nyawa ya. Terus naik motor nggak pakai helm ya, apalagi gitu loh. Terus, nah seperti ini ya, ini editan ya. Jadi terus apalagi operasi ya kan, operasi besar ya. Terus melahirkan ya judi, karena kan nggak tahu ke depannya seperti apa ya. Bisa jadi guntingnya ketinggalan atau apa ya kan, bisa, itu ada juga yang kejadian seperti itu. Dokternya udah profesional tapi gunting masih ketinggalan dalam, atau kain ya, kain buat nyumpet darahnya itu ketinggalan. Nah, terus apalagi banyak sekali yang dikaitkan dengan judi gitu loh. Karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu loh. Misal nih kayak webinar gini ya, nauzubillah min dzalik, ternyata internetnya mati, terus mati listrik, lampu mati. Nah, itu bisa jadi ya, bisa dikaitkan dengan judi juga gitu loh. Terus open posisi buy, open posisi sell ya, di emas misal. Terus sekarang open posisi buy, langsung open posisi buy, ya judi juga gitu loh. Sama halnya seperti itu. Jadi banyak sekali ya statement-statement seperti ini yang kita dapatkan dari teman ya, dari tetangga, dari saudara bahkan, bahwa jangan trading itu judi ya. Sama halnya ya dengan naik motor atau naik mobil ya, ketika kita terjadi sesuatu di jalan ya, maksudnya kita juga nggak tahu, mungkin crash atau apa, yaitu sama halnya dengan judi. Tapi kita kan harus bisa
meminimalkan kejadian yang ini ya, yang tidak diinginkan. Misal kalau pakai mobil ya harus pakai sabuk pengaman yang benar, jangan diselipkan di belakang agar mobil ini nggak bunyi ya, nggak bunyi titit gitu ya sensornya ya, sensor sabuk pengamannya. Terus ya kalau mau pakai motor meskipun deket jarak 1-2 km ya harus wajib pakai helm gitu loh. Sehingga kalaupun nanti ada orang yang mungkin mabuk atau apa dari orang lain yang nabrak di kitanya meskipun kita nggak salah ya, terus ditabrak dari belakang, itu saya pernah kejadian seperti itu di lampu merah, di traffic light, itu saya ditabrak mobil dari belakang pas berhenti naik motor, ditabrak mobil dari belakang, jedar. Saya pernah. Jadi pernah kejadian seperti itu. Nah itu kan juga nggak tahu, untung saya pakai helm yang full face sehingga pas saya jatuh itu nggak kenapa-napa, cuma cedera di lutut aja. Jadi seperti itu. Tapi motor saya yang depan itu sama belakang lumayan hancur juga gitu loh. Jadi kejadian-kejadian seperti itu, kalaupun kita bisa meminimalkan resikonya, nah itu sama halnya gitu loh dengan trading atau trading online ya, trading forex, trading saham, trading apapun ya, maupun kita mau trading di mall ya, trading seblak ya atau apalah itu ya, berdagang ya kan gitu. Jadi trading ini sama halnya kita seperti berdagang secara konvensional pada umumnya gitu loh. Nah, menurut para ahli, berikut ini adalah menurut para ahli yang saya dapatkan melalui Google. Nah, Common Gaming House Act ini adalah aturan yang ada di berbagai negara mengenai kegiatan judi ya kan. Nah, judi menurut Common Gaming House Act nomor 49 artikel 2 di Singapura adalah permainan yang berasaskan nasib ya, atau kepandaian dan nasib bagi pertaruhan uang atau barang ganti uang, dan termasuk semua permainan di bawah ruangan. Jadi kalau di luar negeri itu kan dilegalkan ya. Nggak tahu saya kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mungkin ada beberapa ya yang benar-benar dilegalkan. Nah, ini Common Gaming House Act ini mempunyai aturan. Nah, berbagai negara kayak contohnya di Belanda pun punya aturan bahwa ya kalaupun judi itu dilarang kalau di Belanda ya, seperti itu. Terus kalau menurut dari KUHP atau Kitab Undang-Undang Pidana yang ada di Indonesia, sedangkan judi menurut pasal 303 ayat 3 KUHP di Indonesia adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya, bergantung kepada keberuntungan saja dan juga pengharapan. Nah, jadi sama seperti halnya kita trading ya, mengharapkan keberuntungan. Nah, kan mengharapkan keberuntungan itu cara yang salah, teman-teman. Jadi kita jiwa-jiwa gambling kita, jiwa-jiwa judi kita, kalau kita trading mengharapkan keberuntungan, sell udah 2-3 pip atau 10 pip udah di close, asal biru close ya kan, udah biru pokoknya close aja gitu loh. Tapi pasang stop loss lebih panjang, tapi area close atau profitnya itu kecil banget. Nah itu sama aja gitu loh. Takutnya market akan naik lagi. Nah kita nggak siap menerima resikonya. Dan itu sudah saya jelaskan di webinar sebelumnya mengenai money management, dan itu teman-teman bisa lihat di YouTube gitu loh, di YouTube-nya Jalan Traders Indonesia. Jadi seperti mengharapkan keberuntungan itu juga nggak baik gitu loh. Itu udah sama halnya dengan judi. Nah, terus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi atau permainan judi ya, atau perjudian menurut Kamus KBBI ya, adalah permainan yang memakai uang sebagai taruhan. Terus berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan
tebakan berdasarkan kebetulan. Nah, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah atau harta semula. Nah, misal modal $1.000 ya, pengen untung lebih dari $1.000. Nah, itu pengen untung cepat, pengen rugi ya kan, dalam hari itu juga ya. Nggak bisa istilahnya judi itu dipakai terus-menerus. Mungkin ada beberapa memang penjudi ya yang ada di dunia itu ada yang sukses ya, ada yang sampai di rumahnya itu mempunyai binatang ya, mempunyai binatang yang ada di kebun binatang itu dipelihara di rumahnya semua gitu loh. Jadi setiap kali makanannya habis ya dia harus jual asetnya seperti berlian dan lain-lain. Dan itu belum ada ya sekarang ya yang benar-benar konsisten, kecuali memang ada kompetisi seperti halnya ini ya, apa itu poker. Nah, itu ada kompetisinya juga poker. Nah, itu sama halnya dengan judi. Ada juga film ya, film namanya 21. Itu masuk akal banget. Jadi sebagian mahasiswa itu lagi berjudi. Jadi dosennya itu ngajarin mahasiswanya itu judi di Las Vegas itu pakai blackjack ya, kartu blackjack kan itu kan dihafalin. Nah, mahasiswa yang pinter-pinter itu direkrut supaya menghafalin itu ilmu matematika dan menghafalkan kartu. Nah, itu menghafalkan kartu. Nah, seperti itu sampai saya juga pernah lihat filmnya, judulnya 21. Itu menantang ya, dari orang yang maksudnya mahasiswa yang pas-pasan sampai sampai punya segalanya ya dari judi. Nah, tapi terus akhirnya ketahuan sama bandar bahwa triknya itu memang menghafalkan kartu itu nggak boleh ya, bandar kalah ya. Nah, beda lagi dengan trading. Trading itu kan memang sebagian besar ya yang ada di dunia broker adalah bandar ya, bagian besar itu. Jadi kalau cara trading kita oke, terus nggak ada kecurangan, misalnya kecurangan itu menggunakan sistem atau mungkin kelemahan si broker ya, menggunakan kelemahan si broker, misalnya pas open posisi misalnya di broker lain itu udah open duluan, terus di broker ini belum open, harganya udah naik tinggi, baru pas open posisi di pagi ya itu kita sikat langsung. Nah, itu juga ada beberapa broker yang memang nggak boleh melakukan hal yang demikian gitu loh. Terus profitnya kadang mempunyai nilai yang fantastis ya, dalam seminggu bisa 400% ya, sampai lebih ya kan. Ada juga yang lagi viral beberapa bulan yang lalu, copy trade sampai nggak diakuin ya, withdrawal si followersnya itu juga nggak dibayarkan ya dari broker luar. Nah, itu juga maksudnya broker itu udah ngerti gitu loh. Tapi kalau loss, karena saya tahu ternyata tradingnya pakai cash management. Jadi apa yang didepokan itu adalah nilai MC-nya gitu loh. Oke, Pak Halim 21 teknik card counting disulap juga bisa seperti ini. Nah, sistem card counting sudah tidak bisa digunakan karena sistem pengocokan diubah. Mereka kenapa? Oke, kenapa nggak boleh profit 400% seminggu? Itu terjadi pada kalau copy trade-nya ya, itu kurang lebih profitnya seluruhnya itu kurang lebih sampai 4 miliar lebih. Nah, itu terus nggak diakuin, ya udah pokoknya rame lah itu ya di Facebook ya. Itu rame di Facebook sampai
sampai memang gimana ya, pokoknya rame lah itu di Facebook, di RTI, di Facebook grup-grup trading forex ya, itu sangat rame banget. Jadi itu terus akhirnya nggak lama baru pindah broker ya MC, karena ternyata dibuka bahwa tradingnya menggunakan cash management. Jadi apa yang didepositkan itu adalah nilai MC-nya gitu loh. Jadi ya seperti itu gitu loh. Nggak ada yang istilahnya kita profit ya seminggu misalnya 400%, apakah itu bisa terulang di minggu berikutnya gitu loh. Nah itu ya harus kita telaah ya, maksudnya di perdagangan forex ini punya hukum gitu loh. Perdagangan mata uang, perdagangan saham itu punya hukum. Semakin nilai profit kita lebih besar, akan semakin besar juga resikonya. Itu udah hukum dagang. High risk, malam Bang Jay. Malam Pak. Nah, itu kasusnya sebenarnya nanti bagus juga sih Pak diulas sedikit ya, karena itu kan menggunakan cash management, artinya secara nggak langsung dia melakukan gambling, Pak. Betul. Tapi bukan gamblingnya ini ya, gambling modalnya, bukan gambling, bukan gambling cara teknikalnya untuk memilih suatu yang nggak dia meyakini bahwa misalnya contoh US dollar melemah, terus dia selon aja semua fight untuk nge-sell US dollar. Cuma nggak tahu ya kalau case yang dia di salah satu broker itu, apakah saya rasa ada kemungkinan nggak dia melanggar term and condition gitu loh ya, atau rules dari si broker, di mana misalnya mengenai leverage atau apa gitu. Karena saya ada baca sekilas juga mengenai case tersebut. Cuma memang sepertinya mungkin takutnya ada sesuatu atau rules yang dilanggar gitu loh. Jadi kan kadang-kadang tiap broker kan punya rules sendiri gitu loh. Betul. Dan sama lah kalau kita bermain ke rumah orang, tiap rumah orang punya peraturan ya kan. Nggak bisa kita menurut apa yang kita apa yang berlaku di rumah A belum tentu di rumah B sama gitu. Yang saya belum terlalu detail, teman ya. Menurut saya sebenarnya kalau mau untung 300 atau 3.000% pun nggak masalah gitu. Cuman yang penting adalah rules-nya ada yang dilanggar atau enggak, itu loh sih menurut saya. Karena ya nggak gampang, mana gampang sih untung 10% aja susah, apalagi 300% gitu kan. Cuma ya mungkin ya nggak tahu ya detailnya. Mungkin Pak Bang J ada baca-baca lebih detail kali mungkin. Terkait soal leverage itu saya juga baca juga Pak. Nah, kenapa broker tersebut malah ngasih leverage lebih besar? Kan otomatis kan si trader kan harus maksudnya mempunyai posisi yang lebih banyak. Itu kan salah satu fitur yang broker tersebut kasih, yaitu leverage. Nah, selama digunakan dengan baik, dengan oke lah, ibaratnya cara tradingnya menggunakan cash management, kenapa profit malah di cancel gitu loh. Tapi kalau loss malah diterima gitu loh Pak. Mungkin bukan di cancel Pak, maksudnya gini, kayak ada limitednya gitu. Limited kita kan profit. pakai cash, bukan limit ini Pak, limit jumlah lotnya gitu Pak, ngerti nggak Pak? Kan contohnya gini, kalau kita pencet di MetaTrader kan ada jumlah maksimum lot kan. Betul. Misalnya contoh, ya kan satu kali pencet misalnya berapa 20 lot gitu kan. Betul. Takutnya berhubung jadi satu dengan followersnya itu, di mana tingkat leverage yang diambil si Pak Hendrik itu mungkin kalau dengan 10 followers dan jumlah margin berapa, dia cukup gitu loh takutnya, ya kan? Karena leverage-nya kan mungkin 1 banding 1000 atau berapa gitu misalnya. Tapi karena jumlahnya besar, otomatis ada perubahan leverage gitu, yang itu mungkin tidak dia sadari gitu. Jadi kadang-kadang, ya contoh gini, saya pernah mengalami satu hal di forex ya Pak ya, pernah mengalami satu hal, dia ada satu pasal di mana di situ punya kekuatan atau pengertian bahwa tidak boleh melakukan arbitrase atau tidak boleh melakukan istilahnya kalau harga itu lagi freeze kita masuk terus dalam saat kita liquid itu bisa di cancel profitnya, dan orang itu komplain gitu loh, kita komplain gitu, kok profit gue udah dapat di cancel, di broker abal-abal sebagai, padahal itu ada klausulnya mereka bilang. Jadi
Apabila terjadi seperti ini, maka si broker berhak menganggap bahwa ini tidak sah gitu loh. Kenapa? Sebenarnya kita nyolong juga sih Pak. Kalau kita jujur kan kita nyolong karena harga freeze gitu kan. Iya betul. Kita nyolong, ya kan nyolong. Terus dari gitu kita mau akuin bahwa kita untung gitu. Nah ini pernah terjadi seperti itu gitu. Jadi di satu sisi saya nggak tahu dengan case harusnya secara normal kalau dia mungkin trading sendiri dan dia dapat ini. Nah, apakah di situ ada satu kesalahan gitu dan karena dia tidak baca akhirnya dia berkoar-koar bahwa dia yang benar gitu loh. Ya saya nggak paham benar, saya bukan membela broker tapi juga tidak membela Pak Henry. Artinya dalam hal ini kita kadang-kadang harus menelaah lebih jauh sih apa sih kesalahan dia dan apakah dia di posisi yang benar atau enggak gitu. Kadang-kadang sometimes kita udah kebawa dulu cerita dia karena ini kan di satu sisi ada cerita yang diungkapkan Pak Henry gitu loh. Sedangkan jawaban ada ini yang belum kita lihat gitu loh. Saya takutnya gitu. Kadang-kadang ya itu Pak, bermain di rumah orang yang kuasai dulu pintunya di mana, apa sih yang boleh, apa yang enggak gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi kita harus baca term and condition-nya ya Pak ya. Baca dulu term and condition-nya seperti apa broker tersebut. Betul. Terus yang sering ngalamin kan kalau copy trade itu kan suka telat ya Pak ya harga kadang ya. Karena delay. Masuk delay karena kita masuk sepersekian detik, si master masuk sekian, si follower telat masuk sekian, sehingga kadang-kadang bisa aja jadi si master ini masuk, si follower ini tidak masuk gitu loh. Akhirnya dianggap ini apa kok ini bisa begini dan sebagainya. Nah, karena orang nggak paham copy trade itu seperti apa dan bagaimana cara kerjanya. Jadi sometimes jangan terlalu emosi dulu bahwa brokernya nakal dan sebagainya, apalagi juga broker besar ya, lumayan broker besar ya kan. Kalau mau bilang broker bandar atau enggak, saya sebenarnya nggak terlalu pusingin ke sana sih. Prinsip saya adalah transaksi kita fair dan dibayar gitu loh. Karena kalau kita main kasino pun ada bandarnya dan kita kalau menang pun dibayar gitu. Cuma memang karena kita sendiri tidak pernah ada di posisi perusahaan sehingga kita tidak pernah tahu apa yang namanya bandar dan bukan bandar gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit kalau ini di cancel, wah ini bandar gitu. Padahal lu nggak baca itu rulesnya nggak boleh gitu. Jadi kadang-kadang selalu menyalahkan sebelah sana gitu. Kayak saya sendiri sih karena saya sudah cukup lama di bidang ini, jadi kadang-kadang saya pun paham dan memang kadang-kadang kita pernah kadang bukan dikerjain, kadang kita nggak paham bener gitu loh, nggak paham bener dengan ini detailnya apa gitu. Ini kejadian nih Pak, satu nih Pak ya, saya kejadiannya bahwa kayak seperti di broker top dot, dia ada ketentuan kalau stop loss melewati Jumat ya, Jumat artinya back Senin, itu stop loss dan take profit akan di cancel. Dihapus Pak. Kenapa? Dihapus. Kenapa bisa begitu? Karena mereka punya ketentuan bahwa weekend itu market close, sehingga apa yang terjadi di Senin mungkin bisa terpengaruh dari weekend tersebut. Jadi akhirnya supaya stop loss dan take profit itu tidak kena atau tidak ada orang tuntutan karena adanya slippage. Karena kan gini ya, spread melebar, kok nggak ada harganya, kena gue stop lossnya, kan sering begitu ya Pak ya. Karena orang kan cuma ngelihat harga bid di chart, padahal asnya melebar gitu kan. Jadi akhirnya orang komplain dan sebagainya. Nah kemarin jadi begitu dia ada stop loss, orang itu komplain ke saya, dia bilang katanya ini kok gua ruginya jadi banyak padahal gua udah pasang stop loss. Nah kamu nggak baca kalau stop loss itu hilang di weekend. Oh gitu ya, gini. Jadi karena dia tidak baca dan dia anggap semua sama, nah akhirnya ya itu Pak, jadi seperti itu. Jadi bukan kita bukan broker itu selalu akan bersikap untuk egois untuk menangani diri sendiri, karena waktu dia buka broker pun dia sebenarnya udah untung dari spread ya Pak ya. Udah untung dari selisih jual beli, tinggal dia membalancekan adalah order yang di dalam gitu. Ya Pak, itu masukan aja sih Pak, mungkin terutama buat teman-teman yang biasanya suka gampang menyalahkan gitu. menyalahkan broker. Iya, dikit-dikit menyalahkan, tapi pas diselidik ya nggak baca. Tapi ada loh Pak, seperti kasus kemarin di teman saya itu yang punya sebuah komunitas juga di Surabaya. Itu si robotnya open posisi sendiri Pak.
Padahal di broker-broker lain nggak ada. Nah, sebenarnya gini, kenapa dia bisa open sendiri posisi itu, ya kan? Kita kan harus baca daripada, misalnya contoh Pak, dia buka posisi itu apa? Apakah dia melalui limit? Apakah dia hit on the market langsung? Apakah spreadnya lalu? Dan ini kenapa gini Pak? Saya sekarang pun ada satu teman jalanin robot, bahwa robotnya ini di broker A dengan broker B dan broker C bisa berbeda Pak. Ternyata algoritmanya itu menandakan bahwa pada saat spread sekian dia bisa masuk, sementara di broker sekian spreadnya beda, di broker sini spreadnya beda, jadi hasilnya 3 broker ini bisa berbeda. Ini sekarang lagi berjalan dan saya lihat sendiri gitu loh. Jadi akhirnya saya menanyakan dong ke si founder robot ini, kok bisa begini? Kenapa di sini lu masuk, di situ belum? Ya dia jelasin ke dia. Dan karena setelah kita selisih bahwa spread yang berbeda itu juga dengan harga Bintanas beda, artinya kita bisa ambil kesimpulan bahwa apa yang terjadi di broker A belum tentu sama dengan di broker B gitu loh. Nggak bisa semua disamaratakan gitu loh. Ya kita bilang broker pun punya kepentingan, ya nggak? Seperti orang bilang katanya, oh ini main broker bandar, dia ngarapin klien rugi dan sebagainya gitu loh. Loh, sebenarnya nggak usah dibikin rugi juga bisa rugi sendiri ya. Nggak gampang, karena trading itu nggak gampang gitu loh. Menurut saya nggak gampang. Jadi orang mau cari profit sama mau cari loss tuh sama susahnya sebenarnya. Contohnya kita tutup mata ya Pak, suruh pencet buy atau sell gitu kan belum pasti untung gitu, atau belum pasti rugi juga gitu. Jadi sebenarnya broker tanpa harus melakukan hal-hal konyol, apalagi kan dia tahu bisnis ini untuk publik, bukan untuk grup tertentu. Nah kalau grup tertentu ya dia udah tahu nih nasabahnya ini aja. Publik kalau namanya jelek kan otomatis juga brokernya nggak akan laku gitu loh. Jadinya kan dia juga harus jaga komitmen dia, ya kan. Apalagi untuk mendapatkan izin broker bukan uang kecil gitu loh. Betul. Nah masa yang dikerjain $100 gitu kan, bikin brokernya aja puluhan ribu dolar, belum lagi harus bikin izin, terus lagi harus mengurus permodalan, mengurus staff dan lain-lain. Nah maka kadang-kadang ya saya merasa sih kadang-kadang kita ini kadang di sisi retail terlalu gampang ngejudge. Tapi saya juga pernah mengalami hal yang tidak mengenakan gitu loh. Cuma ya memang saya harus akuin bahwa itu adalah part daripada risk kita. Risk kita sebagai retail trader, kita harus paham bahwa part seperti ini selalu ada kemungkinan gitu loh. Dan jangan terlalu banyak komplain gitu. Kita banyak komplain gini. Menurut saya itu akhirnya jadi menghabiskan waktu kita, ya kan. Anggap aja lu kecolongan lah gitu. Kan namanya bisnis ada satu kali kecolongan, benar nggak? Ada sekalipun juga dapat booming besar. Artinya kalau bisnisnya mendadak lagi rame, sama aja kalau tradingnya lagi untung terus nggak ngomong apa-apa. Dan trading rugi dikit langsung teriak-teriak gitu. Jadi ya menurut saya part of the risk daripada trading itu sendiri adalah salah satunya bahwa ada kemungkinan bahwa kita 1-2 kali mungkin mengalami hal yang tidak biasa gitu. Yang kadang-kadang kita susah jawabnya, padahal ternyata ada dulu atau dan sebagainya gitu. Ya menurut saya sih ya ada baiknya sementara ini kita berdiskusi dulu, jangan terlalu gampang celoteh di media sosial dan sebagainya. Ya tanya aja orangnya atau tanya langsung ke brokernya gitu, tanya langsung ke perwakilan. Kira-kira apa ya permasalahannya? Nanti pada waktu dijelaskan, baru di situ kita berkonsultasi mungkin dengan yang lebih senior atau mungkin yang lebih pengalaman. Baru di sana kita lihat, oh ini gini. Karena saya tahu kita terlalu banyak ngomong dalam media sosial juga belum tentu kadang kita benar gitu loh. Ya sering sih kejadian terlalu emosi sesaat ya Pak ya. Oke lanjut. Sorry. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau saya baca sih case-nya memang kadang dari brokernya tersebut nggak ngasih bukti Pak. Seperti yang barusan saya tanganin juga dari minggu kemarin saya tanganin itu withdrawal sempat dipending juga. Ternyata si broker nggak ngasih jurnal ya, nggak ngasih jurnal. Terus yang kasusnya yang teman saya kemarin yang open posisi sendiri, broker juga nggak bisa ngasihkan jurnal itu loh Pak. Maksudnya jurnal, kenapa pas di jurnal si open posisi ini ada kan harusnya kan ada kelihatan Pak open posisinya di mana gitu loh. Jadi yang open posisi siapa itu nggak ada, dihapus Pak gitu loh sama broker. Kan
broker juga berhak melakukan hal demikian. Nah itu karena nggak ada bukti itu gitu loh Pak. Mungkin gini Pak, nanti ntar kita japrian ya, coba saya bantu selidikin ya. Sebenarnya kadang jurnal itu gini Pak, ada jurnal yang bisa ditampilkan, ada yang enggak gitu loh. Jadi memang case-nya pertama kita lihat juga satu nilai kerugiannya gimana dan kira-kira seperti apa. Dan sementara ya kalau memang kelihatan nggak nyaman ya paling gampang ya udah withdraw, pindah broker itu kan paling gampang. Ya kan? Udah tahu dah di hati kita, pikiran kita udah ini nggak cocok buat kita gitu kan. Tapi ya saya balik lagi memang kalau memang ada satu term and condition atau sesuatu yang menurut kita tidak puas jawabannya dan dia tidak bisa menjelaskan, apalagi menelisik dari segi jurnal, memang saya rasa jurnal itu juga ada hak daripada si broker itu untuk menyerahkan atau tidak gitu. Biasanya harus ada pengawas gitu loh. Contoh kalau sekarang kita ada masalah nih Ponto di broker lokal seperti Top Dot Futures, ya kan? Pada saat kita mengalami masalah, kita melaporkan ke pusat, di mana dalam hal ini Bapepti sebagai pelindung nasabah, dan Bapepti ini berhak meminta jurnal kepada pihak perusahaan. Jadi sebagai nasabah pun kita akan dapat pelayanan seperti itu. Makanya kenapa ada regulasi yang lebih ketat. Kalau kita di luar negeri kadang-kadang susah minta regulasinya gitu loh. Apalagi kalau negara ya hati-hati aja, karena kayak seperti lisensi seperti Saint Vincent and Grenadines itu kalau Anda baca lebih detail, terutama teman-teman yang pakai broker ini, lisensinya ini itu parah sekali lisensinya, karena mereka memang tidak ada tanggung jawab di sana. Jadi bayar lisensinya murah juga nggak ada tanggung jawab apa gitu loh. Nah, beda kalau lisensinya mungkin kalau kayak seperti Inggris gitu loh. Nah, mereka ketat. Otomatis kalau si brokernya terbukti bersalah, kita kirim surat ke FSA, terbukti dia salah, wah bisa dicabut dan itu ruginya luar biasa besar bagi mereka gitu loh. Nah, bahkan mungkin terancam denda juga gitu. Nah, ya kadang-kadang ya sama kayak kita juga. Mungkin kalau tadi case yang tadi Pak J ceritakan, mungkin nanti kita telisik lebih detail. Tapi kalau memang ada ketidakpuasan atau jumlahnya dirugikannya mungkin nggak terlalu besar, ya udah kabur aja lah. Udah gue tahu lah gini. Bagian part of the risk, saya bilang part of the risk, bagian daripada resiko trading itu sendiri gitu. Makanya kan belajar trading ini kan nggak gampang ya. Betul. Kalau lihat dari ini ya. Kalau lihat dari tombol hasilnya cuma buy atau sell doang gitu kan. Prosesnya cuma buy atau sell, tapi di balik buy atau sell itu banyak sekali gitu loh. Ya, lanjut Bang J. Jadi itu kita belajar teknik aja atau strategi trading aja susahnya minta ampun gitu loh. Apalagi belum lagi kalau udah oke, ternyata ada tahapan selanjutnya, yaitu kita harus cari broker yang memang membuat kita itu nyaman. Trading itu sesuai strategi atau teknik trading kita, terkait tentang money management ya dan lain-lain gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, makanya broker Top Grow sendiri ini mempunyai cas yang oke gitu loh, agar kita harus menerapkan money manajemennya juga agar lebih baik lagi gitu loh, mempunyai komisi yang oke gitu loh. Nah, itu bisa dilihat langsung di websitenya PT Top Grow gitu. Jadi teman-teman bisa lihat langsung. Nah, untuk buka akun dan lain-lain bisa japri ke saya atau japri adminnya Jalan Traders, nanti biar dibantu juga. Jadi seperti itu. Jadi mengenai broker itu juga sama halnya, kurang lebih ya, kebanyakan memang ya bandar nggak bandar itu ya urusan si broker itu. Tapi kalaupun teknik kita udah oke gitu, terus kita trading ini udah oke ya, udah sering profit dan lain-lain, kalaupun di cancel itu ya berarti ada yang salah gitu loh. Yang salah di mana, broker itu atau dari cara trading kita gitu loh. Nah, kalaupun cara trading kita yang salah, ya berarti apa yang salah kan broker harus menunjukkan. Nah, itu yang saya tanganin ya, yang saya tanganin kemarin, meskipun saya bukan IP-nya si klien tersebut, tapi kan orang tahu bahwa saya pegang si broker tersebut gitu loh, atau bawa broker tersebut gitu loh, mengenalkan broker tersebut ke
teman-teman trader khususnya ada di Indonesia gitu loh. Sampai beberapa ada admin dari grup Facebook ya sampai japri ke saya, ini gimana karena si orang brokernya nggak bisa dikontak. Nah kan seperti itu juga gimana gitu loh. Nah itu jadi akhirnya si klien ini kontaknya ke saya gitu loh, tapi saya kontak telepon diangkat gitu ya kan, saya sampaikan seperti itu ya, alhamdulillah syukur bahwa sekarang udah clear, udah dibayar ya WD-nya dan lain-lain gitu, jadi nggak ada masalah gitu. Tapi sekali lagi ya, kalaupun udah seperti itu kan akhirnya timbul rasa kapok ya, di dalam diri kita itu timbul rasa kapok. Oh ternyata gini, nah trading di broker ini ya, kita sendiri juga ada rasa trauma gitu loh. Maksudnya ya masa harus dipakai lagi kan gitu. Nah seperti itu. Jadi mengenai judi itu ya mungkin kalau dikatakan sama dengan apa yang kita tradingkan itu juga hampir mirip, cuma beda penekanan pada saat di strategi trading. Kita punya analisa gitu loh. Sama, misal kalau kita tanya si penjudi bilang, loh saya menganalisa juga gitu loh. Kalau dia raut mukanya kayak kurang gimana ya, terus saya ya udah saya all in aja gitu. Nah kalau dia kayak gugup atau apa ya udah saya all in. Nah mungkin itu salah satu strategi juga gitu loh. Tapi berbeda karena itu kan dalam kurun waktu tertentu gitu loh. Dalam malam itu misalnya. Nah nggak bisa terus menerus. Ya itu tadi mengharapkan keberuntungan. Siapa tahu si orang yang dibaca tadi ya pura-pura aja, ternyata dia mempunyai kartu atau mungkin ini ya tebakan yang lebih sempurna. Itu juga ini ya sering terjadi juga gitu loh. Jadi saya itu dulu juga sebelum trading ya suka judi juga ya. Judi kayak di pasar malam itu kan ada kocok dadu ya. Itu ya tebak-tebakan gitu loh. Oh, saya mengharapkan pasang besar, pasang kecil lah seperti itu. Terus bola yang digulirkan ya. Bola yang digulirkan ada segitiga, ada bulat ya. Terus ada waru ya, bentuk waru ya kayak daun itu. Kalau misalnya pada bola itu di situ, terus uang kita taruh di gambar yang sama, kita akan mendapatkan hasil yang 2 kali lipatnya. Nah itu kan kalaupun kita lakukan secara konsisten ya di Indonesia ya bakal ditangkap gitu loh sama polisi gitu loh. Karena kan itu kan tindakan yang ilegal gitu loh. Nah itu judi itu dikaitkan dengan hanya beberapa orang aja, mungkin 8 orang, 10 orang. Tapi berbeda dengan trading. Trading ini orang banyak, bank-bank sentral ya. Bank-bank sentral juga trading juga. Uangnya ya, sebentar saya tutup ini dulu. Bank-bank sentral juga transaksi juga di market gitu loh. Terus bank-bank yang lainnya ya, seperti bank-bank swasta, seperti bank-bank negeri ya, itu juga sama. Bank-bank besar lainnya juga sama, transaksinya ya di pasar gitu loh. Seperti itu di pasar bursa. Nah ini dari Om Randy, judi itu sebenarnya karena ada yang menang dan ada yang kalah, seperti judi ayam, judi dadu. Betul itu, judi dadu, judi ayam itu kan yang dilakukan oleh beberapa orang gitu loh. Kalaupun itu bisa konsisten ya, itu pun sangat jarang ya. Jadi kayak penjudi yang konsisten melakukan hal yang seperti itu mungkin cuma 1-2 orang aja gitu loh. Beda halnya dengan kita trading ya, menggunakan risk management, money management, apalagi terus strategi trading ya, terus psikologi trading kita enak, santai gitu ya, nyaman ya, berbeda gitu loh, seperti itu. Jadi nggak ada yang istilahnya kata gambling ya, gitu. Jadi kalau teman-teman masih beranggapan bahwa trading ini untung-untungan saja ya, itu berarti mungkin masih ada jiwa penjudi atau mungkin belum
sepenuhnya paham tentang apa yang diperdagangkan gitu loh di market gitu. Oke, nah pandangan trading dengan akal sehat. Nah, trader artinya pedagang. Kita itu ya pedagang mata uang. Misal Euro USD ada di area demand ya, harganya udah berada di demand ya. Berarti secara nggak langsung kita kan harganya udah murah, kita beli gitu loh. Oke, apakah uangnya yang kalah masuk ke yang menang? Nggak secara langsung masuk ke ke yang menang. Kan kalau masuknya ke broker dulu baru bisa di withdrawal. Ya kalau di withdrawal kan itu kan jatuhnya ke modal dulu Om Randy. Jatuhnya ke balance. Nah, ke balance itu nggak semuanya juga pasti banyak sekali gitu loh. Atau mungkin trading ini perjudian yang dilegalkan ya. Perjudian yang dilegalkan itu kalau menurut saya nggak masuk akal ya, karena saya sendiri pun kalaupun mau trading ya memakai risk management gitu loh. Nggak ada istilahnya ada untung-untungan gitu loh. Oh ya udah dapat ya untung, enggak juga nggak masalah. Nah, nggak ada di kamus atau cara trading saya yang seperti itu gitu loh. Jadi kalaupun misalnya udah kena stop loss ya udah gitu loh. Jadi itu masuk ke risk management. Jika risk management saya misalnya dalam sehari 3-5% dengan reward yang lebih. Nah, itu misal risk saya masih belum tercapai ya, saya open posisi lagi. Kalau misalnya risknya udah tercapai ya saya stop gitu loh. Saya lanjut lagi di kemudian hari, di besok gitu loh. Gitu. Terus inilah yang perlu dipahami, hanya karena di dalam trading ada unsur ketidakpastian, ada unsur resiko, tidak serta-merta trading itu menjadi sebuah arena perjudian ya. Seperti halnya dagang mobil ya. Dagang mobil seperti ini misalnya nih ada yang nawar lebih murah gitu loh. Misal kayak mobil Mercy harga jualnya 200 juta atau 300 juta ya, tahun-tahun 2010 mungkin ya. Terus si dealer ambil dari user ya, dari orang yang ngejual mobil tersebut harganya 190 juta. Tapi berhubung mungkin kalau ada perawatan seperti gaji karyawan dan lain-lain, seenggaknya harga netnya mungkin 195 juta. Nah, kalaupun si dealer tersebut jual ke orang dengan nilai yang 190 juta ya itu berarti rugi di waktu gitu loh, rugi di bayar karyawan, moles body ya, seperti ini moles body dan lain-lain gitu. Terus biaya air ya, setiap hari kadang dicuci terus ya, seperti itu. Jadi rasa rugi. Nah, kalau merasa rugi ya berarti nggak dijual dong gitu loh. Makanya ya udah saya lepas untung 5 juta aja, berarti saya lepas 200 juta gitu loh. Ada juga seperti itu gitu loh. Jadi ya udah untung 5 juta, yang penting laku dulu mobil ini gitu loh. Jadi bisa ambil mobil lain, mungkin ada inceran mobil lain gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun rugi banyak ya, ataupun BEP ya berarti strategi atau cara trading kita udah benar gitu loh. Maksudnya kalau BEP berarti kita bisa nahan resikonya. Tapi kalau misalnya kita mau rugi yang gede, misal ada yang nawar 160 juta tadi, terus kita lepas, ya berarti kita ruginya 35 juta kurang lebih sama perawatannya. Jadi nilai 35 juta itu resiko yang kalau menurut saya nggak terukur gitu loh, terlalu besar gitu loh resikonya. Jadi kalaupun di trading ya saya menerapkan resiko yang kecil. Makanya kalaupun mempunyai kita trading selalu loss ya berarti ada yang salah terkait money manajemennya. Untuk itu harus paham dulu money management ini seperti apa yang dimaksud gitu. Itu sudah saya bahas juga di webinar sebelumnya gitu loh. Jadi terkait money management
itu sangat penting gitu loh. Jadi kalaupun kita nggak ada knowledge, nggak ada pengetahuan tentang trading ya, kita harus di mindset atau dipikir kita ya untung-untungan gitu. Ada yang trading lama sendiri, dokter ya di Surabaya, teman saya itu trading ini untung-untungan gitu loh. Aku udah deposit berapa, ternyata nggak tahu. MQL 5 aja nggak tahu gitu loh. Trading udah lama, lebih lama dari saya, tahun 2010. Nggak tahu yang namanya MQL 5. Seperti itu. Jadi yang hal-hal yang seperti itulah yang harus yang dicari tahu. Kita harus cari tahu gitu loh. Kenapa kita sering loss? Nah, apa yang salah? Makanya kenapa sebelumnya saya juga ingatkan punya jurnal trading sendiri. Jadi punya alasan kenapa kita open posisi itu dicatat. Terus kenapa kita open posisi di sini, strategi apa yang digunakan itu dicatat. Nah, setelah dicatat kita tahu, oh kesalahan saya tadi pas di sini. Jadi tahu alasannya kenapa, terus kenapa loss itu tahu. Oh karena mungkin harganya fluktuatif. Saya ambilnya terlalu cepat. Jadi saya nggak nunggu di harga terbaik, di harga best price-nya di mana. Nah, seperti itu. Jadi itu harus dicatat di jurnal gitu loh. Seperti Dewa Kipas ya kan, meskipun nyatet dan akhirnya kalah dengan master ya nggak masalah. Penting pede dulu ya kan. PD dulu, punya catatan ya, Dewa Kipas ya, yang bermain catur, itu punya catatan banyak sekali ya, nggak tahu itu benar atau salah, yang penting punya catatan dulu gitu loh. Tapi mengenai nanti terus melawan market atau mungkin ditantang sama master yang lebih jago ya, kita punya pegangan gitu loh, saya punya pegangan bahwa trading itu seperti ini gitu loh. Jadi kalaupun saya tarik dari kasusnya Dewa Kipas itu oke ya, menawan master sampai beberapa menit itu udah lumayan oke gitu loh. Bisa main catur ya kan, katanya seperti itu. Jadi ya kita ini memposisikan kita ini sebagai pedagang gitu loh. Sebagai pedagang, trader ya artinya pedagang. Kita memposisikan sebagai pedagang yang jual, yang beli ya. Kalaupun harga masuk di arah supply misalnya, mungkin ada pakai strategi trading candle-candle tertentu atau area-area tertentu, moving average dan lain-lain, stokastik ataupun CCI dan RSI apapun itu, ketika udah yakin bahwa market itu akan turun sesuai analisanya, ya udah tetap menggunakan risk management atau money management yang baik itu. Nah, terus dari sisi legalitas, investasi walaupun memiliki resiko yang tinggi tidak dianggap sebagai judi. Ya. Contoh investasi antara lain membeli properti seperti rumah ya, tanah, kos-kosan, hotel ya, membeli saham maupun membeli emas dan surat berharga ya, obligasi pemerintah itu nggak dianggap sebagai judi. Dari segi hukum, investasi saham merupakan investasi yang legal dan dijamin pemerintah ya. Seperti kita ya trading menggunakan broker lokal dijamin oleh Bapepti, bukan berarti modal kita hilang dijamin klaim ya. Seperti pada umumnya ya orang-orang, oh tenang aja Pak, ini dijamin Bapepti. Nah, bukan berarti dijamin Bapepti ketika loss ya, terus Bapepti yang bayar kerugiannya, bukan seperti itu ya. Jadi banyak yang salah mengartikannya seperti itu. Oh tenang aja Pak, modal Bapak dijamin oleh Bapepti. Nah, ya benar modalnya dijamin Bapepti, tapi kalau kita salah entry ya, itu yang nggak ada yang jamin gitu loh. Terus lo sering nahan posisi yang terlalu lama ya, terus habis buy, terus turun di buy lagi, turun lagi di buy lagi sampai akhirnya margin call ya, atau loss ya, atau kena stop out dari broker. Nah, stop out dari broker itu tergantung dari brokernya, ada yang 10%, 20%, sampai 30%. Kalau nilai equity kita udah minus sampai 70%, biasanya broker melakukan stop out. Jadi untuk menghindari
kehilangan modal seluruhnya. Nah, seperti itu. Jadi ada aturan-aturan broker yang seperti itu gitu loh. Kita harus baca itu, makanya kita harus baca term and condition-nya. Sebelum kita trading menggunakan broker tersebut, kita harus baca term and condition-nya seperti apa. Tanya ke marketingnya, tanya ke wakil pialangnya, tanya ke yang bersangkutan ada nggak ketentuan-ketentuan yang dilarang. Nah, seperti itu. Nah, jika melanggar hukum tentu tidak akan ada undang-undangnya gitu loh. Maksudnya melanggar hukum itu seperti apa gitu loh. Sama halnya dengan trading forex, broker-broker forex yang terdaftar di Bapepti dan telah memiliki izin usaha legal untuk melakukan aktivitasnya, memfasilitasi trading. Jadi, kalaupun kita trading ya, terus melanggar hukum itu tidak akan ada undang-undangnya. Misalnya nih, kita trading terus melanggar hukum. Melanggar hukum itu seperti halnya mungkin ya, pakai duit orang gitu, pakai duit orang yang dititipin ke kita, terus kita tradingin. Nah, itu si pihak broker atau pihak pialang kan taunya itu duit dari kita gitu loh. Nah, itu juga yang mungkin yang disalahkan mungkin di sayanya gitu loh, seperti itu. Jadi sangkut pautnya mengenai hukum tersebut nggak ada antara si broker dengan si klien ini. Yang disalahkan pasti si klien, si brokernya itu. Kenapa lu trading pakai duit orang gitu loh. Nah, seperti itu. Terus mengenai mungkin pencucian uang ya kan, tentunya seperti yang Pak Halim bilang sebelumnya, kalaupun trading menggunakan uang yang miliaran ya sampai 30 M mesti kan ditanya-tanya dulu ya kan, ini uang sumbernya dari mana.